Diam, tenanglah. Semuanya menjadi tenang. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudaraku, di dalam pembacaan firman Tuhan ini, Markus sekarang masuk pada praktek iman setelah menyelesaikan 4 pengajaran perumpamaan. Kini saatnya untuk mempraktekkan apa yang mereka terima. Saudara, pada bagian pembacaan kita ini, kita melihat bahwa mujizat atau tindakan iman yang pertama dari 4 mujizat yang Markus tunjukkan dalam pembacaan kita nanti berikutnya. Saudara yang dikasih Tuhan, di sini kita melihat Yesus mengajak murid-muridnya, mari kita bertolak ke seberang. Saudara, untuk bertolak ke seberang, kita melihat bahwa Tuhan Yesuslah yang berinisiatif untuk menyeberang. Ini inisiatif daripada Tuhan Yesus sendiri, yaitu pergi ke tempat orang kafir. Tentu ini menunjukkan ada yang Yesus ketahui, yang murid-muridnya tidak ketahui. Yesus tahu inilah waktu testing itu. Setelah mereka terima firman iman, ujian harus datang. Dan ujian itu adalah ujian badai. Saudara, ujian yang datang adalah proses pembelajaran kehidupan. Saudara, setiap kali kita ada dalam badai, semua orang, saya bahkan orang percaya atau bahkan orang yang tidak percaya, saya menyebutnya orang-orang tersebut memiliki konsep sendiri terhadap badai. Ada yang berpikir badai itu adalah hukuman Tuhan, ada yang berpikir badai itu adalah halangan Tuhan. Orang punya teologi tersendiri terhadap badai. Tapi dalam apa yang kita baca di sini, badai ini sebenarnya ingin menyingkapkan dalam diri orang-orang percaya itu. Apakah mereka punya iman atau mereka tidak punya iman sama sekali. Seringkali badai akan menyingkapkan siapa kita yang sebenarnya dalam tekanan-tekanan kehidupan ini. Markus coba menjelaskan kepada kita. Istri saya tadi sudah katakan bahwa setelah diajar, sekarang bagiannya untuk praktek. Setelah saudara menerima benih kebenaran firman Allah, sekarang saatnya untuk mengetahui apakah benih di dalam kita itu bertumbuh, berbuah. Seringkali ujian-ujian tersebut atau hal-hal yang datang kepada kita dalam bentuk masalah ataupun badai, itu sebenarnya sedang melayani tujuan-tujuan Tuhan. Amen. Untuk membuktikan bahwa apakah benar firman yang kita dengar telah kita pahami. Sebab disinilah proses-proses pemahaman kita terhadap apa yang kita dengar terjadi. Justru dalam badai inilah pemahaman kita semakin kokoh dan kita semakin mengerti apa yang kita yakini dan apa yang kita percayai. Di sini Tuhan Yesus juga menyatakan bahwa dia memiliki kuasa atas alam, kuasa atas iblis, dan juga kuasa atas situasi, kondisi kehidupan kita. Dia memiliki kuasa atas badai. Markus ingin kita belajar bahwa untuk berhadapan dengan badai, kita tidak perlu takut. Kita harus percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendarai badai. Coba saudara bayangkan,
Tiba-tiba sementara muridnya berkata begini, apakah engkau membiarkan kami binasa? Yesus langsung berdiri. Kemudian menghardik dulu badai itu. Diam, tenanglah. Semuanya menjadi tenang. Kemudian setelah semuanya menjadi tenang, sekarang Yesus menegur. Yesus kemudian memberikan sedikit masukan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak percaya sebenarnya. Mereka menjadi takut. Disinilah kita harus belajar bahwa sebenarnya waktu menghadapi badai, waktu kita mengerti kebenaran tentang badai ini, kita tidak perlu takut, tapi kita percaya. So faith over fear. Kita harusnya percaya daripada takut. Karena memang Tuhan mau mengajari kita hal tersebut. Tapi seperti murid-muridnya, kita pun dalam proses pembelajaran. It's okay, waktu kita tidak paham. Tapi kalau tidak paham teruskan itu keterlaluan. Kita perlunya memahami oleh karena Tuhan sudah menyatakannya kepada kita. Kita harus mengerti bahwa badai ini harus terjadi untuk tujuan membuktikan bahwa apa yang Yesus katakan memang hidup dalam kehidupan kita. Saudaraku, apakah badai yang sedang kita hadapi pada saat ini? Apakah badai masalah finansial dalam kehidupan kita? Sakit penyakit kah? Masalah perhubungan mungkin dengan orang yang kita cintai. Atau kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi dalam kehidupan kita. Juga situasi yang tidak menentu pada akhir-akhir ini. Saudara, jangan takut. Karena Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengendarai badai. Dia lebih besar daripada badai kehidupan kita. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.